Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat? Damang pangestu? Damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang muslim. Senang banget. Cek. Senang banget alhamdulillah pada sore hari ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Masjid Jihadul Hidayah barengan sama ibu-ibu yang cantik-cantik. Jadi godaan asatis itu sound system. Saya makanya suka bawa sound system sendiri. Oke, gak apa-apa. Apapun yang terjadi harus diterima. Jadi kemarin saya belajar dari guru saya salah satunya, tidak ada yang layak membuat kamu untuk tidak bahagia. Jadi yang membuat kamu tidak bahagia itu cuma satu: kamu bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh ada siapapun yang boleh berhak membuat kita menjadi putus asa, lemah, sedih, kecewa. Nah, nggak berhak. Siapa mereka, siapa pasangan kita berhak menjatuhkan, membuat kita sedih? Oh, nggak boleh. Satu-satunya yang boleh membuat kita sedih, sakit hati, kecewa, cuma dosa kita. Kebayang maksudnya? Terus yang buat kita bahagia apa? Simpel. Lihat Quran surat Yunus ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Bahwa kamu itu bahagia karena adanya iman dan Islam, karena adanya Quran, karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya Quran, kita akhirnya ngerti mau ngapain di dunia ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah. Maka ada Quran, akhirnya jelas hidup kita dari mana, mau kemana, ngapain aja, apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, jadi jelas. Kenapa Hati Boni bisa sampai ke Masjid Cikajang? Masjid Jihadul Hidayah Cikajang. Kenapa? Halo, assalamualaikum. Jadi stres gitu banget ibu. Tarik intro itu. Kenapa Hati Boni bisa sampai Masjid Jihadul Hidayah? Kodarullah itu jawaban memang bener sih, cuman jadi saya pernah dijemput sama panitia terlambat 1 jam. Ustaz punten, kita terlambat ini tuh, aduh kodarullah macet. Cukuran teh untung aing geus hijrah, mun teh sia ditampili urang. Karena udah hijrah ya udah kodarullah tuh saya terima gitu. Tapi ya memang ketetapan dari Allah, tapi kamu nggak bisa berencana loh. Ya enggak? Jadi saya membagi marah itu jadi 2, marah syar'i dan marah profesionalisme.
Kalau marah profesionalisme, saya tanya nantinya, loh kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jaraknya di mana? Ya Ustadz, rumah saya itu memang jauh Ustadz. Kalau tahu jauh kenapa nggak bersiapin di sebelumnya? Ya enggak. Terlambat itu adalah macet, alasan macet itu adalah sebuah alasan keputusasaan dan pembenaran bahwa kita memiliki satu kesalahan yang nggak ingin orang ketahui. Jadi sebenarnya bukan alasan. Kenapa terlambat? Macet. Emang males aja itu mah. Karena artinya nggak well prepare, nggak persiapan. Makanya luar biasa ya di Islam itu. Tegas di Islam itu, Ustaz. Setahu saya, faida farokta fangsum. Lo kamu beres dari satu urusan, lo ya bergegas kepada urusan yang lain. Dan urusan itu yang urusannya terkait dengan amal soleh, bukan amal yang salah. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak disibukkan dengan rencana amal soleh, maka pasti akan disibukkan dengan rencana amal salah. Banyak maksiat. Anak muda yang kemudian gak merasa bahwa jomblo itu adalah hidayah dari Allah, maka dia akan disibukkan dengan penderitaan dan kesakitan sebagai seorang yang jomblo. Ayo, jadi jomblo itu bahagia nggak? Jujur aja, nggak usah kepaksa gitu atuh. Saya campur pakai bahasa Sunda Indonesia ya, karena kasihan ini yang tadi ada Dua Lipa, Anya Geraldine, aya ngadengikeun tengah ti Sunda watireun jalan. Jomblo sudah pasti bahagia. Ada orang yang jomblo pengen nikah supaya bahagia. Jomblonya tidak dirasakan bahagia karena dia berpikir kalau menikah pasti bahagia. Akhirnya dia menikah. Apakah menikah sudah pasti bahagia? Ternyata ketika dia menikah dia tidak bahagia. Kata dia kalau punya anak pasti bahagia. Maka kemudian dia punya anak. Apakah ketika punya anak sudah pasti bahagia? Ternyata stres oge. Akhirnya yang bikin orang bahagia apa? Punya harta. Stres, ada orang yang stres punya harta. Ada nggak? Duit loba apa nggak butuh? Liar tuh. Liar. Belanja naonnya. Saking gabutnya itu Bu, saya punya kenalan ya, jamaah Pak di Tasikmalaya. Keren ya. Dia lagi sakit gigi. Lewat tukang tahu bulat. Lagi sakit gigi Pak. Digoreng langsung mangna mang sabraheun 1000 hijina entah jeung mobil-mobilna cenah kurang beli tenden di mah maneh balik gandeng cenah. Orang kaya itu gabutnya Masya Allah hebat ya. Jadi orang kaya nggak bahagia, jadi miskin stres juga. Coba ibu milih, mending kaya berpenyakit atau miskin sehat? Allah pilihan katilu tong ngaco. Pilih kaya banyak masalah atau miskin gak punya masalah? Ayo, kita pengennya yang enak-enak nih Bu, milih yang mana? Kaya nggak punya masalah atau miskin banyak masalah? Enak ya kalau itu ya pilihannya ya. Tapi kenyataannya naon Ibu, semua miskin loh masalah deh. Rata-rata itu kadang. Tapi sebenarnya yang namanya masalah nggak ada. Halo, assalamualaikum. Saya ulangi, yang namanya masalah nggak ada. Masalah itu ada ketika kita menganggap masalah. Coba Bu, ibu nggak punya uang, masalah nggak? Ente nunyin masalah bukan ibu, nggak masalah. Cara pandangnya jadi gini, saya nggak bisa beli beras karena nggak punya uang. Gak usah jadi masalah. Cari uang untuk beli beras kan selesai. Halo, assalamualaikum. Benar tuh? Ibu punya utang. Kamu gak usah ngaku. Ini memisahkan ibu punya utang. Ya.
Ya udah, yang punya utang mudah-mudahan dikasih lunas sama Allah. Hutang itu lunas kok kalau dibayar, tenang aja. Ibu punya hutang, pengen dibayar, caranya gimana? Usaha, kerja, lunasin hutangnya gitu. Ada orang nggak punya pekerjaan, pengen kerja, gimana? Cari kerja. Solusi Quran mah rada antik, Ustaz. Nggak ada solusi Quran gitu. Solusi Quran mah lihat. Karena gini, kalau kau punya hutang, cara menyelesaikannya dengan kamu kerja, usaha lalu bayar. Lo kafir juga bisa. Ya. Tapi kalau kita muslim, mukmin, muslim, pakai cara Quran nikmat. Cara yang pertama kata Quran, wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Yang pertamanya diajak kemudian untuk kemudian wa may yattaqillah makhraja. Cek apa habis baterai enggak? Wa may yattaqillah. Yang pertama diajak bukan sekedar cari pekerjaannya. Kalau sekedar cuman dapetin uang untuk bayar hutang, eta mah aya nepi kanu ngadownload Zeus puter slot we ayo. Aya teu? Kamari anu datang Ustaz jamaah. Ustaz, alhamdulillah kontrakan teh geus kabayar. Oh, alhamdulillah atuh nuhun. Nya tapi teh anu rek ditaroskeun, naon gitu? Jadi kieu. Abdi teh tos nginjem ka ditu ka dieu, teu aya nu minjemkeun. Teras aya rencangan abdi ka bumi, miwarang ngalebetkeun nomor. Teras abdi teh ngalebetkeun nomor we. Nomor naon? Togel, Ustaz. Oh, togel. Terus nya abdi teh ngalebetkeun nomor, abdi teh mayar. Da ikhtiar. Sing horeng teh tembus Ustaz, kenging we abdi teh artos 20 juta kanggo mayar kontrakan. Alhamdulillah na teh. Ari ieu rezeki ti Allah sanes Ustaz. Sekolah tadi sia mah geus dibayarkeun, karek we nanya ka aing. Ari saacana ka mana? Nya sieun teu meunang. Lamun hayang ngaberesan masalah pakai cara Allah. Sama rizkinya dari Allah, tapi kenapa dijemputnya dengan cara yang buruk? Jadinya bermasalah. Gimana tukang ngesehan duit kumaha carana 20 juta cara nu halal sedekahkeun. Cara yang pertama bukan sekedar bayar hutangnya, tapi bagaimana cara bayar hutangnya, dari mana uangnya, ini yang jadi permasalahannya kan? Maka cara yang pertama kata Allah apa? Buat masalah rizki beresin hutang, kurang jodoh, nggak punya jodoh, belum punya anak. Cara yang pertamanya, wa may yattaqillah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Takwa itu adalah upaya seseorang untuk senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, berupaya untuk dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Nggak ada yang diharapin lagi. Kajian sama Kang Boni, sugan we menang jodoh. Panggih di parkiran teh, labu helmna teh, Amel, Asep. Amel udah dihijab sekarang mah. Iya, Asep sekarang mah udah ke masjid. Rujit urang nompona. Ayo urang teh di parkiran ningalikeun we. Bari ngadengekeun. Ternyata sing horeng teh urang dijadikeun alasan. Aya pasangan itu. Dateng yuk ke kajiannya Kang Boni, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Kalau kamu datangnya sendiri biar aku yang jemput. Sing horeng teh pacaran syariah. Eta dimulai dengan bismillah, dijalani dengan la haula wala quwata illa billah, diselesaikan dengan innalillah. Dicokot hikmah, karek we ngomong alhamdulillah. Kurang teh moal berkah ya. Nggak ada pacaran syar'i. Ustaz, alhamdulillah semenjak saya pacaran sama si Asep saya jadi rajin tahajud.
Dan si Asep sok nelpon saya, katanya ini tahajud call. Halo Mel, bangun. Iya Asep, makasih, berkat kamu aku jadi rajin tahajud. Alhamdulillah. Padahal si Asep teh pas nutup telepon sare deui si eta mah. Si Amel katipu khawatir. Bahkan si Amel hayang kapanggih ku si Asep manehna geus tahajud, update status atuh di WhatsApp story. Bismillah rakaat kedua. Ikhlas karena Allah. Repot. Coba kalau cari ridhonya makhluk, kecewa. Ibu dihijab beh gelis, hayang dipuji ku salaki. Ibu teh geus ngagelis pakai merek lupang mahalna, si Cesa teh. Si Cesa eta merek pamajikan pap belikeun gaun cenah ieu pap panglog outkeun, check outkeun. Siap sekarang lah kali transfer, pas ningali Gusti sasetel 8 juta. Soalnya kadia mam kadia naon pak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatun wala naum. Ajung jurigan eta aya awewe pamajikan datang ka salakina da hayang dipuji geus make si Sesa make merek nu mahal, datang ka salakina teh pah geulis teh mama. Angger we buleut mah. Oh mama rek kumaha? Salah kita meni, pepuji na pisan aing teh hadapan hidup maneh macet. Geus urang mare keluar we, dipuji we ku tetangga, ku Parudi tetanggana. Ibu, ini gelis. Bapak mentu ieu mah biasa. Bari balik ka imah, bari ngaca deui ibu teh. Ngan si Parudi nu ngarti abdi mah. Atuh tuntung nanti ibu mah tiap panggih jeung tukang sayur anggeun kudu nyeret ningali ka tetangga, si Parudi ka mana? Nepi ka mun aya gempa oge moal diteang si bapak mah nu teang saha? Parudi. Kudu gempa, sia Parudi kumaha? Ai salakina ka sare anteu geus napae. Astagfirullahalazim. Nah ibu meni kitu-kitu deh. Ustaz eueuh pupujieunana. Kunaon kitu? Terus manghideung hinya ibu teu bureuteu geuleuh ningalina geus. Astagfirullah. Hirup deh. Kalau cari ridhonya makhluk tersiksa. Repot. Pengen punya suami yang soleh. Ari urangna lalakina hayang katinggalina soleh. Wah ngaji lagi tuh pasti dia jeung barudak PPH ge. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh mereka tingali jeung kadenge teh kubaturan. Awewena kan aya ditu. Masyaallah cenanya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah calon suami idaman. Baba abada. Nah ngaletikan suarana khusyuk cenah. Amalan jadi pura-pura banyakna. Poakeun pupujian mah. Tapi ketika Kang Boni lagi tausiah, dakwahkan, bikin instastory, bikin WhatsApp story, boleh itu mah. WhatsApp story, kabarkan ke warga people lovers Ciranjang. Beda sahuru patuh ini sensitif. Cirajang, Cikanjang. Nggak, ini tuh saya biasanya panitia nggak peka, saya kurang ngopi berarti. Tadi ngomong cenah kopi-kopi aja, tapi nggak apa-apa. Rugi berharap kepada makhluk itu, bener nggak? Tahu siasa panjang-panjang nepi ka suara perangan ngarepkeun kopi, nggak boleh. Mengharapkan ridho Allah, bukan secangkir kopi. Secangkir kopi itu mah nanti rizki dari Allah. Kalau memang rizkinya Handi Boni, tinggal masalahnya adakah manusia yang mendapatkan hidayah untuk membawakan secangkir kopi? Nggak boleh ngarep-ngarep lah, udah menang, musyrik lah, ngarep-ngarepkan makhluk, kecewa, bener nggak? Makanya yang pertama mau niat hijrah. Ada yang belum pernah
Ikut kajian, pengen ikut kajian, bismillah berangkat dulu. Untuk awalan mungkin niatnya beda, pengen ketemu ustadznya karena saya kenalnya di TikTok, maka disebutnya jamaah TikTok. Iya. Ayah budak barudak Instagram. Iya. Berangkat dari rumah. Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Wah, ini keren. Tuh, kegeberan saya tak kaliwat masjidna. Poho. Sukan teh masjid belah ditu. Jangan suuzon. Dia mau ke masjid tadi. Cuman kaliwat. Berangkat dari rumahnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Ketika keluar dari rumahnya niat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pengen dekat sama Allah dan Rasulnya, tapi di tengah perjalanan kaseret setum, ketabrak kontainer, katinggang baliho, kaserepet beca, meninggal. Faqad waqa'a ajrahu Allah, maka Allah tetapkan pahala yang terbaik untuknya. Gak akan pernah rugi orang yang berjuang di jalan Allah kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas repot. Wah, jadi ustadz kalau nggak ikhlas repot, jadi dai kalau nggak ikhlas repot. Nanya dulu, bayar berapa baru saya berangkat. Berarti mun kitu nu mayarna murah, misalkan, oh iya mah murah, ai nu mahal mah, sumanget. Ari pas nu murah nu kaluarna lah ngan 300.000, bere we hadis doib we. Boleh. Nggak ada. Yang paling terbaik itu apa? Wa ma indallahi khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah lebih besar dari apapun. Handi Boni misalkan ngisi di masjid Jihadul Hidayah. Nah, tahu saya dibayar atau enggaknya di sini, ngarep-ngarep ge kasiksa. Nges pernah eta pengalaman pembelajaran pertama dalam sumur hidup di Cimahi, Haji di Cimahi, beres ngisi pas rek uih sasalaman jeung Pak Haji DKM. Mangga nya Ustaz, nuhun syukuran teh belah mana ieu teh cik ulangan deui Ustaz. Assalamualaikum cik. Ya Ustaz jazakallah. Ya wa iyyaka, Masya Allah. Jazakallahnya Ustaz ya. Oh nya abus ka mobil, kurungkeun mobil, klik alah bensin geus kelap-kelip ya mah. Sapat ieu mah. Buka kaca urang teh. Dadah ji. Mangga ti payun, mun Ustaz pi amanillah. Wah, ieu mah bener syukuran teh. Cik cobian diputerkeun di hareup mobil teh. Meh balik deui kan? Balik deui cirang teh. Buka kaca nu belah kiri ayeuna mah. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Jazakallah. Allahu akbar. Bener syukuran teh. Set balik ka imah. Qadarullah nepi euy ka imah. Ngobrol jeung pamajikan teh. Cirian lah Masjid Nubil malah rada teu bener eta mah. Tengarti pisan. Wah, caramahan umamam putra putri Panjalu taktuk teu meunang ngarep gitu. Wah, dijelasin bener juga, nggak boleh saya berharap ke makhluk. Rugi Pak ngarep makhluk mah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman hasiyab. Udahlah Pak, rizki datangnya dari Allah, kita pun dikasih ilmunya sama Allah. Ngarepin yang sedikit di dunia ngapain? Nanti surganya Allah lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Bismillah, mantap orang baik. Bismillah, takbir Pak, Allahu Akbar. Telepon kirining, Ustaz iya anu poho. Geus jilah geus kacokot hikmahna coba. Ente Ustaz ima amanah, geus jiji geus ulah coba. Ustaz punten ya abdi nu lepat ngan jiji transfer we transfer. Udah lebar. Hese rek ikhlas mah. Bener enggak? Mainannya jama hati.
ikhlas mah repot. Maka posting di sosial media, oh Ustaz ria, ainu maksiat wae sumanget. Bismillah guys, bismillah lah deh. OTW ya karaokean mang Elsina oi ngali yo ping-ping nage mang mulus kieu coba nu maksiat wae sombong kali-kali balas satu bismillah mang ngali Masjid Jihadul Hidayah loba kieu jamana oh gitu balas pain dangdutan we posting ngali ieu ai haling sawer heula sok ira hadi ustad disawer sawer begitu oke sih konsepnya nggak gitu juga. Kasih kabar barangkali ada teman kita yang bisa jadi dapat hidayah gara-gara postingan kita. Udah niatnya gimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Enggak bisa orang itu menilai niat seseorang. Bukan berarti orang yang posting lagi di Masjid Jihadul Hidayah itu orangnya ria. Oh nggak tahu loh, kita nggak tahu isi hatinya. Posting aja kebaikan. Kapan kemaksiatan itu makin merajalela? Ketika orang-orang yang baik dan benar berhenti mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan benar. Sehingga akhirnya yang buruk terlihat semakin baik, yang baik terlihat semakin buruk. Aneh saya. Udahlah, waktunya sekarang kita gimana? Oh, joleren dadi wong ape. Oh, apa iki? Ulah eureun jadi jelma anu bager. Ulah eureun jadi jelma anu bener. Ulah eureun nepikeun dakwah ka saha wae. Meskipun kita dibenci, lo siapa kita? Allah aja difitnah punya anak. Nabi aja difitnah. Kita pengen dimuliakan. Siapa kita? Ustadz nepi ka tihareup nepi ka dieu nepi ka dijagaan. Ustadz tong ya kan ya. Ustadz kopina heula ieu. Ningeunna Nabi Muhammad SAW di Bukit Taif di Baledogan. Coba, tolong dicoba oke ngeri oke sih. Andi Boni uji. Nih, tausiah di Masjid Jihadul Hidayah. Urang uji we si Ustadz Boni. Ti gerbang kene urang Baledogan. Rek kumaha tetap dakwah mau apa? Ujian berat. Tahu nggak LGBT sekarang banyak nggak di Indonesia? 13 juta. Lesbi, penyuka sesama jenis dari kalangan wanita. Gay, penyuka sesama jenis dari kalangan laki-laki. Geuleuh namanya jadi gay. Baheula mah naon? Homo. Gaya gay. Bisex, laki-laki oke. Cewek juga oke. Sikat. Mun Idul Adha aya domba ge sikat. Bisex tah. Ningali tangkal aya liang nasalkit sikat. Ngeri ieu mah. Yang keempatnya transgender. Berpindah kelamin dari wanita jadi laki-laki. Dari laki-laki menjadi wanita. Ditanya aku orang teh, kunaon jadi kitu dandanan teh mang? Ustaz, aku adalah seorang wanita yang terjebak di tubuh laki-laki. Dia deket jeung urang, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ada dari lahir, bawaan lahir ada istilah kayak begitu. Transgender bahasanya berubah sekarang. Baheula naon bahasana? Transgender teh. Banci, bencong, tah ngeunaheun ngomongna ge. Ustaz bukan bencong. Hampura ini ngare repot ini. Padahal mah tekedah. Nih, tuh panas kene can bisa diuyup dah ieu teh. Dulu namanya transgender sekarang namanya transgender, gaya pisan soalnya. Bencong, bukan Ustad, transgender. Ribet sih, banci. Wah Ustad melanggar hak asasi manusia. Kenapa Ustad yang repot? Ustad gak usah ngurusin hidup saya.
Biarin saya jadi homo, saya jadi bansi, kan gak ngerugiin iye. Sekurang teh, emang kunaon gitu? Ya pokoknya Ustadz gak usah ngurusin hidup orang deh. Cuman teh mana apa teman yang ngomong gitu teh berarti mana keur nguruskan hirup aing, meh teu nguruskan hirup sia. Kumaha gitu Ustaz? Tuh kan boloon sia mah cukuran. Bayangin, jangan ngurusin hidup orang. Itu pernyataan yang sering kita dengar sekarang. Jangan ngurusin hidup orang. Ungkapan itu artinya kamu sedang mengurus orang yang pengen ngurus kamu. Berarti kamu ngurus orang juga. Sedangkan dakwah bisa sampai Tarogong, bisa sampai Ciranjang, bisa sampai Cikajang. Ya kan disebut hiji-hiji gitu ya. Itu sabar pisan. Bisa sampai ke Samarang, bisa sampai ke Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, Legok Hangser. Legok Hangser di mana? Ayah kan Legok Hangser. Ayah ibu meministeri Legok Hangser. Tadi saya dari Byongbong. Eta daerah Pyonghai. Korea oke eta. Daerah Byongbong. Ternyata Bayongbong. Bayongbong. Bayongbong itu adalah baik dan bukan pembohong. Cek ibu-ibu nu di ditu. Bari si ibu-ibu seuri. Padahal sok ngawaduk si ibu. Sadar manehna. Islam tersebar ke seluruh dunia ya karena dakwah, karena ngurusin hidup orang. Nabi Muhammad SAW begitu turun langsung dakwah ngurusin hidup orang, bahwa kehidupan manusia itu jatuh kepada nilai moralitas yang rendah. Hari ini mohon maaf, di daerah kita di Cikajang ini ada nggak yang mabuk? Mohon maaf, ada nggak? Pelacuran masih ada nggak? Pezinahan masih ada nggak? Perampokan masih ada nggak? Ada. Terus rek cicing wae. Bagaimana tuh akhirnya Ukang? Maka setiap dari kita menjadi da'iyan ilallah, menjadi orang-orang yang harus menyampaikan agama Allah. Kudu dicerdaskan, nggak boleh nggak peduli. Keun nu mabok masih eta. Lihat, ketika dia mabok menghancurkan kerusakan, siapa yang rugi berikutnya? Masyarakat juga. Yang zina, pelacuran ketika masih ada, gimana kalau suami ibu yang kemudian terjeratnya? Maka pelacur itu ya harus dirangkul supaya tobat. Nggak usah sama bapak-bapak dirangkulnya. Ustaz, biar saya yang selamatkan lah ya, mau. Makanya tugas kita itu menghargai masa lalu siapapun dan kudu dibahas deui. Boleh nggak yang masih tatoan ikut ngaji sama Kang Boni di sini? Mantan pencopet ikut ngaji di sini, boleh nggak? SPG Oppo ngilu ngaji, menang tuh. SPG Oppo menang tuh. Siapapun ketika dia punya niat baik, mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya berangkat aja, lakukan. Nah ini yang kata Ibnu Taimiyah, ini esensi takwa. Dia berusaha untuk kemudian melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Baru usaha aja udah diapresiasi sama Allah. Wah, Allah itu Masya Allah mewah banget. Baik, kurang baik apa? Kita dulu nggak dimatiin ketika lagi maksiat, masih disuruh hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, makanya sebenarnya jangan melihat azabnya Allah, ada neraka, ada ini, itu kayaknya ngeri banget. Yang harus kita ingat itu apa? Ingat baiknya Allah supaya kita malu kalau kita mengecewakan Allah. Jadi tugas kita gimana berikutnya? Maka muncullah definisi takwa yang kedua, kata Ibnu Taimiyah. Apa definisi takwa yang kedua? Berupaya untuk meninggalkan apa-apa saja, menjauhi apa-apa saja yang Allah benci dan tidak suka. Karena rasa takut kepada Allah. Tapi saya suka ngebold rasa takutnya ini. Saya pengen bahas rasa takutnya. Bukan sekedar rasa takut karena murkanya Allah, tapi takut mengecewakan Allah. Saking baiknya Allah, nggak enak gitu. Loh ibu kok nggak mikir? Kok bapak nggak mikir? Nggak mikir. Ada seorang ibu dan suaminya yang lagi ngobrol di kamarnya, keren ngobrol.
Pak, kumaha ya sekolah budak beuki ka dieu teh beuki mahal geuningan pendidikan teh Pak. Nya hanas dicoblosan unggal tahun teh geuningan terobah oge. Nya tuh kumaha tuh Pak ayeuna teh Pak? Ayo urang jual sawah we atunya. Ulah mah sawah mah lebat peninggalan si Aki. Geus we heula perhiasan mama. Nya waktu nya ieu we nya tuh perhiasan urang lebetkeun heula we yuk. Ka ieu menyelesaikan masalah tanpa masalah teh geuning Pak. Tapi bijeuna teh masalah deui. Nya geus atuh yuk mah yuk demi budak. Dan nya urang mah ka budaknya mah muhun. Sagalana keur urang mah muhun. Ari budakna digigir keur teteleponan jeung si Amel. Si Asep ieu teh. Mel, kamu segalanya buat aku. Atuh cek kolot teh beleguk budak teh nya Pak. Anas dibelaan ngabela batur. Coba begitu diputuskan ku si Amel cek si Asep nate nggak ada yang sayang sama aku. Hayang luncat manehna mah bunuh diri. Hayang ngajleng ka aliran sungai Cilakno, sungai ieu teh. Hah? Cimanuk. Geus we palitkeun awak we di Cimanuk cenah. Sudah tidak berguna lagi. Ari kolota keur ngabuskeun perhiasan dek dijual. Meh bisa si Asep sakola. Ari si Asep bunuh diri gara-gara si Amel. Ai si Amel saha? Makanya orang yang berpacaran itu mohon maaf enggak teucreuk. Enggak cerek itu bahasanya berarti enggak apa ya, cerek enggak bener ya, terbalik. You know check what's the meaning of koclak? Baterainya kan koclak. Bentar ya. Siap. You know the meaning of koclak? Koclak itu sok ciri otak kita udah koclak itu mun dikieu-kieukeun ada suara lek 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 coba. Anu nurutan berarti masa rumasa. Sok nusok masturbasi, tahu masturbasi onani itu yang sebelah sininya sedikit kasar sih cobaan. Anu nyobaan berarti masa menyadari nyok itu cenah. Oke. Ciri orang yang sering onani itu banyak penyakit. Salah satunya sering lupa. Nah, yang kedua, efek dari onani itu orang pohode. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu jadi kata kunci kita yang pertama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Allah tuh tahu kita juga banyak masalah, tahu. Tapi cara penyelesaiannya jangan cara penyelesaian yang biasa-biasa aja. Kamu jomblo, tahu. Kamu tertarik sama lawan jenis, tahu. Tapi kata Allah, taqrabuz zina. Kamu jangan deketin zina ya. Jangan macem-macem. Deketin aja nggak boleh. Kayak teteh boleh menatap aku, tapi aku nggak bisa menetap dalam hatimu. Maka menyukai lawan jenis ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Suka sama lawan jenis normal. Ahwat lihat laki-laki, masya Allah, normal. Anu rada gelu memang ketika laki-laki. Misalkan dulu pernah ya saya di Jogja itu, sampai jamaah ini sampai ngirim surat sama saya.
dan bilang jatuh cinta, tapi jamahnya laki-laki. Keeng teu mangsok. Tadina nu tiap panggil, "Woi, bro, gimana? Sehat?" "Sehat." Ari pas geus apa kan jadi bukan mahram. Asa jadi beda gitu. Aneh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Maka solusi dari semua permasalahan hidup kita sebenarnya adalah memperbaiki ketakwaan kita sama Allah. Stop berbicara apa yang kita suka dan mulai berbicara tentang apa yang Allah dan Rasulnya suka. Itu lebih nyaman. Kalau kita memperjuangkan dalam hidup ini nyamannya sendiri, lihat Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu pernah nggak lihat manusia yang menuhankan nafsunya? Ketika manusia mengedepankan nafsu dan menempatkan akal di belakang nafsunya, maka yang muncul keegoisan, yang muncul kemarahan, yang muncul ketidaknyamanan. Makin kesini orang makin pengen banyak privilege-nya. Ya enggak? Halo, assalamualaikum. Nah, stres kia banget nak kabeh. Makin kesini orang makin egois. Pokoknya saya pengen nyaman, saya pengen bahagia, saya pengen lebih diutamakan, saya pengen lebih kemudian diprioritaskan. Pengennya saya aja. Mobil biasa, ya jangankan mobil yang biasa, mobilnya mobil Pajero, Innova, lain polisi, lain militer, make strobo, make tutut. Urang teh asa hayang orang di mobil orang make suara tapi suara odong-odong gitu ta. Jadi orang tuh kayak pengen dapat privilege. Kenapa sih? Bukan pejabat. Ketika ditilang ku polisi lagi menjalankan tugasnya. "Bapak kenal nggak sama bapak saya?" Cek polisi nanti bodoh amat. Makanya kalau ada polisi di sini nggak boleh kebeli sama uang. Hukum ya hukum tegas. Mau anak pejabat, mau anak siapa tetap nggak boleh beres di jalan. Oh, tilang ya, langsung urusannya nanti tilang. "Oh Pak, ini ada telepon dulu Pak." "Halo?" "Oh ini anggota dewan." "Oh ya udahlah, beres, udah." Nggak bisa. Kalaupun kamu meloloskan hukum di dunia, nanti di akhirat kamu bakal disiksa. Jadi kalem aja, orang takwa mau dizolimin gimana juga, santai. Makanya kita akan menghargai kinerja polisi, kinerja orang-orang yang ada yang menjabat itu kan kita akan menghargai karena mereka udah bekerja maksimal buat kita. Tugas mereka menjalankan gitu, kita ya terima aja. Kenapa kita pengen bikin privilege, bikin keistimewaan sendiri? Saya suka khawatir soalnya ketika makin kesini makin dipuji misalkan, makin kesini makin disanjung atau dihormati, di respect, kasih apa gitu tuh kayaknya astagfirullahaladzim, siapa saya mendapatkan kebaikan seperti ini, padahal saya itu nggak layak mendapatkan kebaikan seperti ini. Karena bisa jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebaik-baiknya kamu bisa jadi lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain bisa jadi lebih buruk diri kita sendiri. Simple cara pandang hidup ini. Nikmat kalau pakai takwa. Kita nggak akan banyak minta sama Allah itu. Cuman minta apa? Istiqomah, minta tobat, minta diampunin dosa-dosanya sama Allah. Udah paling nih. Wah, aya budak ngora, kalau laki si Asep teh ya. Hayo wes si Asep tadi. Ganti nu lain atuh. Si Rudi. Karena doa, ya Allah, hilangkanlah beban bagi keluarga kami ya Allah. Kasihan orang tua kami ya Allah, hilangkan beban bagi keluarga kami ya Allah. Paeh we si ieu teh. Ternyata si ieu bebanna teh. Makanya kalau pakai nilai takwa beres hidup kita. Cara penyelesaian hidupnya. Wa may yattaqil. Bu, halo, assalamualaikum Bu. Kaharti teu ku akal, meuli beas ku sholawat. Halo? Tegar. Kaharti ku akal, mayar listrik ku istighfar.
Nggak bisa. Yuk, kita nggak akan bisa nyampe ke situ kalau kita nggak yakin. Lihat, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah dengar nggak? Tahu nggak? Nah, pertanyaan, hese teka lakukan. Siapa itu yang ngomong seperti itu? Halo? Siapa yang ngomong itu? Enggak, ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Yang menyampaikan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya siapa? Sah Rasulullah teh. Halo? Sah Rasulullah teh. Utusan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gitu. Kalau yang menyampaikannya ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dan betul-betul kita yakini, kenapa ucapannya tidak kita yakini? Halo? Kenapa ucapannya nggak kita yakini? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, nganggapnya jadi ngawaduk iya ucapan Rasul. Kenapa menganggapnya jadi bohong ini perkataan Rasul? Apa sikap kita menganggap itu bohong? Teu digawean. Hoream. Karena kita menganggap bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah bohong. Ya, kita breakdown. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia, langit, dan bumi, dan apa yang ada di antaranya. Sawah, gunung, besi, emas, harta yang ada di dunia ini semua di hadapan Allah lebih berharga 2 rakaat sebelum. Subhanallah. Nggak ada artinya yang lain. Rek salaki ibu ganteng, benghar, six pack awakna, jangkung, bodas bisa. Pias. Ganteng, kasep, benghar, tetap di sisi Allah. Nggak ada artinya. Rek imah ibu sahektar, pantona di Samarang, jauh. Dapurna aya di Cikajang, kamar sarena aya di Samojang, Kamojang, jauh. Mau segitu banyaknya harta ibu, di hadapan Allah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Kenapa susah dikerjakan, Kang? Karena nggak iman. Tahu nggak? Tahu. Informasinya sampai. Sadar nggak? Belum tentu sadar. Karena kesadaran didorong oleh keimanan. Indahnya Islam berhiaskan iman. Indahnya iman berhiaskan ilmu. Indahnya ilmu berhiaskan amal. Indahnya amal berhiaskan keikhlasan. Ikhlas. Gak ngarep apa. Sampai kita nggak ngarep zikir, kita ngarep harta, nggak lagi. Ngarepnya cuma pengen Allah aja. Allah juga tahu. Karena suka nggak ke hati. Nanti ada bab ikhtiarnya. Tapi yang harus dikerjain sekarangnya itu dulu. Kita menyadari bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Mudah nggak? Lihat, mudah nggak? Ibu butuh pekerjaan, lagi jomblo nih. Lagi jomblo, nganggur, nggak punya kerjaan, nggak punya uang ngeswang hesena ya. Jeung ucing oren ge eleh. Iya kasih sapisan sih. Akhirnya ketika dikasih tahu sama Kang Goni, gimana Kang supaya saya bisa menjalani kehidupan saya dengan bahagia? Takwa aja Kang, jaga sholat. Sholatu ala waktiha, jangan ketinggalan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya.
Kedua, sebaik-baiknya sholat setelah sholat 5 waktu. Wassallu bil laili wan nasu niyam. Sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Sholat tahajud. 3, fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Banyakin istighfar sama Allah. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Keempat, banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan, misalkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina, dan seterusnya. Mudah gak Allah menggerakkan hati seseorang untuk kemudian memberikan hartanya kepada anak mudanya? Mudah gak untuk Allah menggerakkan pengusaha bertemu dengan anak mudanya? Gampang. Riweuh teboga gawe, meuli koran, tiuk diharup, maca teu cocok, dicari supir ganteng, menawan, penampilan menarik, gagal aing euy, hurik. Coba repot. Cari pekerjaan, tutup korannya, hamparkan sejadah, muka tasbihna, istighfar dulu. Wa may yattaqillah, maka akan mendatangkan yaj'al lahu mahraja. Maka akan mendatangkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pacar, putusin dari sekarang supaya rizkinya lancar. Yang banyak maksiat tinggalin, yang punya hutang di bank, yang masih nyicil ke bank emok, komo pinjol-pinjol hanya dengan bunga 0,sekian persen. Nges waduk, nges lah tinggalkan. Matak tedahar ge mau jadi paeh. Dicek Allah warek mah warek. Tapi ini mah ya maksudnya ikhtiar. Yang pertama yang tugas kitanya ya itu aja. Yaj'allahu mahraja. Setelah itu datang apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka yang berikutnya Allah akan datangkan rizki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga. Saya ngomong gini Bu, saya ngomong gini, bukan asal ngomong. Lo tak dikasih saya buktinya sama Allah. Saya hijrah 2012 ketika nikah sama istri saya. Satu dan satu-satunya istri yang saya cintai. Di Bandung, Cikajang. Enggak, satu aja. Istri saya. Saya tinggalin pekerjaan Pak yang omsetnya miliaran, ratusan juta sampai miliaran lah. Terakhir saya kerjain proyek itu memang 3,6 miliar. Saya dapat satu kali proyek Bu. Tapi bakat laki-laki mah aya. Lalaki mun beki loba duit nah beki baong kalakuanana. Mun awewe teu boga duit beki baong beki beunghar. Mun lalaki beki beunghar beki baong. Aneh ya teman. Biwir berem-berem. Jangan hayam kan eta laguna. Nah loba nu geulis tapi na. Naon sih? Kumaha sih laguna? Urang teu apal tapi gitu kan ya. Nah loba nu geulis tapi baraong gitulah, arakal gitu. Da emang langka yang anu solehah bageur teh ayeuna mah. Ustadz saya nyari, Ustadz ada nggak ya jodoh saya yang solehah, rajin baca Quran, tapi tara tiktokan. Geus ka dieu kaset. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Asa hese ayeuna teh. Kan kealaman sama saya, Bu. Tinggalin deket agama. Tapi emang awal mulanya kasiksa. Tapi kayak pertanyaan, ya Allah, kapan pertolonganmu tiba? Si mamam teh geus ngambuka ini Bu apa wadah beas. Mana Pap masih kene kosong. Kata Papa kalau beras udah habis nanti bakal terisi lagi. Ya udah lain sulap, mam geus tutup heula. Tutup. Sebanyak zikir sama Allah. Assalamualaikum. Tat. Iya Tat, naik ngajak beas ya. Tadi sakalian ngalangkung kaingetan ka Ustad. Cukurang teh sia telat cek aing teh. Tadi jadi we pamajikan urang ngeluh, geus anterkeun ka dapur. Dianterkeun ka dapur. Ceurik pamajikan teh, astagfirullah. Ini dari mana? Ku polosna eta baturan kami ngajawabna, di Allah atuh teh cenah. Cukurang teh maneh sombong yang bertauhid euy cukurang.
Tapi bener gitu nya ti Allah. Ti mana maksudnya? Oh ti haji anu, oh jazakallah, sampai jazakallah. Bejakeun ka haji jazakallah. Nu kadua bejakeun ulah telat deui lah ngewa. Kaleh mudana. Andi Boni punya motor opat, Bu. Teu diduitan kabeh ku kami. Jamaah aya jamaah nu gelo nu hayang meulikeun motor, aneh. Ngan keur kieu jadi abdi teh dipasihan amalan salawat nariahan dibere amalan di nu lain dawamkeun ngan ieu hate masih kene imut ka dunia janten hayang teh boga motor anu bisa dibawa keliling Indonesia nu leuwih cager tibatan Royal Enfield nu ayeuna padahal Royal Enfield teh geus hade 75 juta eta harga motorna, Bu. Masih kene hayang boga motor deui nu bisa keliling dunia. Ngeunah sigana boga nu kitu. Celetuk aya Pak Haji. Urang pameserkeun atuh tatnya mimitina palebah masalah helm. Ustaz hayang helm nu mana? Wah Haji teu cocok mun ieu mah helmna kudu helm keur motor nu adventure cek urang teh. Emang Ustaz teu boga? Teu boga. Atuh urang meulikeun. Dibawa eta duit sakaranjang, Bu. Total harga 300 juta. Belikan motor Ustaz, belikan motor. Geus pake motor eta teh pake ka Lombok. Dakwah bareng Ustaz Abdul Somad di Lombok. Beres balik ngahuleung deui di motor teh. Ngeunah sigana mun boga motor anu metik keur pamajikan jeung urang. Tacan nepi Bandung, Pak. Baru mau check in boarding pesawat. Motor saya kirim towing ke Bandung. Baru mau boarding pesawat, Ustaz balik iraha peuting ayeuna abdi sakalian bade ngajejapkeun EDP. Oh ya. Datang ka imah geus teu ruas, da pasti datang EDP-na kan? Urang teh datang euy. Celetuk, Bu, dipake EDP teh wakaf Quran ka Garut Selatan. Ini Garut Selatan, nepi ka nyasap-nyasapna eta abdi di hutan, Bu. Dibawa eta ka nyasut tadi itu daerah apa? Poho eta pokoknya kajero di tengah hutan jam 11 peuting ada hayang cerik, Bu. Wah sahid ieu mah paeh aing mah hujan gede dordar gelap mesin parem ya Allah mun aya trail isukana kabeuli trail datang ka kiai cek kiai teh terus kadawamkeun alhamdulillah terus kumaha karasana karasa kumaha anu karasaku abdi mah motor nambahan cek kiai teh mane mah beleguk malah dipake anu kararitu hayang mah istiqomah minta kalau mah Allahumma aghnini bil ilmi wa azini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Mintanya itu, jangan minta yang lain. Atuh kagoknya kiai cuma teh hiji deui hayang Harley cukup teh. Satu beres geus tinggalkeun dunia mah. Tapi kalau kita ngejarnya Allah, dunianya nyampe. Makanya istilahnya kan meninggal dunia, bener nggak? Dunia yang kita tinggalkan. Nah, yang harus sedih itu dunia. Orang tong sedih. Da dunia ditinggalkan kudu ngurusna. Kan orang teh inni jailun fil ardi khalifah. Kita diajak sama Allah untuk mengurus bumi supaya bumi jadi baik. Caranya gimana? Ngurus bumi ini. Ngadakwahan jelema meh tidak melakukan keburukan, kerusakan, kemaksiatan, diajak. Belajar ilmu supaya kita juga ngejaga diri kita. Supaya kita nggak maksiat dan keluarga kita nggak maksiat sama Allah. Balasan dari Allahnya luar biasa. Fokus aja begitu. Terakhir di surat At-Talaq ini kan 2, 3, 4. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baru kemudian wa yarzuqhu min haitsu. Berikutnya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah tahu nggak apa yang kita butuh? Halo, assalamualaikum. Allah tahu nggak apa yang ibu resahkan? Saya tanya, ibu bahagia dengan suami?
Tidak tong tertekan gitu hirupnya. Ibu bahagia dengan suami? Nah, suami berbahagia dengan istri? Tuh umur sabarana. Nah cicing pak, yang bilang nah cicing pak, dipaksa ku istri cicing. Nah, ya. Sekarang kita ganti, bahagianya sama Allah gimana? Yang tadi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Kalau saya bahagianya dengan Allah, kita bahagia dengan Allah, sikap suami buruk sama kita pun kita nerima karena atas izin dari Allah. Maka amal soleh kita bersabar menghadapi itu. Jadi tiket surga kita dari Allah. Nggak ada yang layak membuat kita kecewa kecuali maksiat kita. Enak kalau kayak gitu cara pandang, bahagia. Enak hujan, enak gak hujan? Halo, assalamualaikum. Enak hujan, enak gak hujan? Hujan enak, gak hujan juga enak. Semuanya nikmat kalau disadari datangnya dari Allah. Jangan nambah penyakit dengan kita berburuk sangka sama orang. Jangan nambah dosa dengan membuat kita kemudian merendahkan orang lain. Enggak. Kasiksa. Ini ngampang hati. Menganggap semua orang adalah baik, semua orang punya potensi jadi baik. Nah. Apa makanan yang paling enak hari ini? Makanan yang ada. Yang nggak ada enak nggak? Ada. Sekarang ada makanan ibu. Hah? Apa? Tahu, tak eta nungeuna. Mun ieu mah eueuh nungeuna. Karena minuman apa yang paling enak hari ini, Bu? Aya kopi. Ibu-ibu bapak-bapak mah abdi mah aya. Meskipun pengennya kopi hidung, tapi datangnya nu kieu nya, berarti ini pun rizki dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat. Jus enak nggak jus? Enak. Ada nggak? Jadi ngeunah tuh. Kalau pengen enak harus gimana? Adain. Tapi mintanya sama Allah, yang terbaik dari mana? Seblak Bu, mana? Tadi mikiran seblak. Cek panitia, Ustaz beneran mau seblak? Nggak usah. Iya mah ngan hayang seblak. Ngan urang teh embung nempatkeun nafsu di depan akal, nggak boleh. Tempatkan nafsu mah ditukangkeun akal we. Akal hayang ieu hayang seblak. Kewe gampang. Kumaha carana? Nanti keluar dari sini kan aku bisa beli ya? Bisa. Tapi kalau panitia inisiatif beliin boleh nggak? Ya mangga, itu lebih bagus. Tapi nggak usah ngarep-ngarep gitu. Jadi simple hidup kita itu ya Bu. Akhir insya Allah. Sehingga akhirnya cara pandang hidup kita bersama teman-teman para perindu hidayah. Nah inilah hidayah dari Allah. Mesti ini soleh pisan mana? Nggak tahu, dia malu-maluin ya. Ya doain ya Bu ya, mudah-mudahan dapat hidayah dia juga, bisa tobat. Saya suka bahagia, tapi saya kadang sedih muka saya ada di poster kayak gini. Nggak beres nih jadi naon ya. Halo panitia, iya nggak beresnya jadi naon. Biasa datang bulan kurban, iya dipakai alas ibu-ibu diuk. Hamparan di dia teh aya torpedo, clok di dia. Bari dihitutan ku ibu-ibu teh. Kadang ada bahagia, ada sedihnya juga. Waktu itu soalnya saya pernah lihat di Caringin Bu, jadi tutup bak sayur. Aya nu jadi tutup barangkalnya sih bahagia we ningali banget orang di ditunya ya. Manfaat gitu, emang dihinakan boleh gitu. Tapi kalau habaib lo janganlah. Nah, secara terakhir saya ingin sampaikan. Maka akhirnya ini tentang bagaimana akal kita menerima aturan-aturan Allah. Maka ini juga tentang bagaimana hati kita menerima ketetapan dari Allah. Sedih, kecewa.
terluka, menangis, tapi ku terima semua putusan yang telah Allah yang buatnya. Itu sebenarnya lagu si eta teh syar'i, eta teh lagu nanti. Jadi terluka, menangis, kecewa, yaitu ketetapan Allah. Saya manusia cuma menjalani fitrah saya, meneteskan air mata. Bagi seorang manusia, yaitu normal-normal saja, sah-sah saja. Teteskanlah air matamu. Maka air mata itu menuntaskan duka. Sedang luka itu akan menggugurkan dosa. Catat bisi poho, jadi quotes WhatsApp. Air mata kita karena kecewa, terluka, menangis, cerik, ibu cerik karena kelakuan salaki. Kunaon Bu Dewi? Yang diceritakan kayak berat ya. Ibu menangisnya aja juga udah, nangisnya ibu tuh menuntaskan luka, menuntaskan duka. Ibu sedih nggak apa-apa, normal aja. Tapi terus-terusan menangis, kecewa, ini nggak ada kerjaan. Dan ibu kalau terluka, terzolimi, ibu taat sama Allah, itu jadi penggugur dosa ibu. Oh ibu, Allah kan nggak rela kalau ada hambanya yang disakiti, dizolimi, nggak rela. Orang anak muda yang taat sama Allah datang ke masjid ini, begitu perjalanan dihina ku baru dakna. Kemana mana? Ke masjid Jihadul Hidayah. Woi, soalim mana? Wah, aing apa mana baheulana kieu-kieu. Wah, dihina-hina, dibuli-buli, dia tetap santai datang ke sini. Padahal di langit Allah nggak terima hambanya dihinakan kayak gitu. Nggak usah dibalas dengan perbuatan buruk, biarin aja. Di kita mah doanya tetap kayak Rasul aja, doanya baik cuma ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah ya. Tapi kalau Allah udah nggak rela, hati-hati, bahaya. Dikecewakan sama seseorang, sama siapa, udahlah, terimain aja. Semoga Allah memberikan hidayah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi sore yang bermanfaat buat kita semua. Tidak ada letihnya membersamai orang-orang yang takwa, sangat membahagiakan. Di masjid ini meskipun disorot lampu misalkan gerah, tapi jadi adem ketika lihat orang-orang berkumpul di masjid. Di sini ada yang namanya para perindu hidayah. Siapapun teman-teman, backgroundnya apa, bebas. Yang penting dukung setiap gerakan dakwah yang ada di sini. Karena sebenarnya anak muda yang di luar sana yang belum mau sholat, belum mau belajar ngaji, mohon maaf, belum dihijab, mereka cuman butuh perhatian dan kasih sayang dari kita. Maka tugas kita adalah memberikan, menyebarkan nilai-nilai kasih sayang seperti bagaimana Maroko berlaku di Piala Dunia atau Qatar memperlakukan para supporter dan kontestan. Maka tugas kita saat ini jadilah seorang muslim yang baik. Dan mudahan Allah memberikan limpahan hidayah kepada kita dan memberikan kelancaran bagi setiap komunitas dakwah yang senantiasa hari-harinya disibukin mikirin umat. Jangan pernah kotori amal ibadah kita dengan urusan-urusan dunia, karena pasti akan mengecewakan kita. Berhijrahlah karena Allah, berubahlah karena Allah, berbuat baiklah karena Allah, meskipun kita tidak diapresiasi oleh makhluk, tidak dipandang oleh makhluk, tetap senantiasa menjadi orang yang baik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua.
Kang Budi sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah-mudahan semuanya dijaga sama Allah. Yang punya hutang dikasih jalan beres sama Allah. Yang belum punya jodoh, pengen nikah, semoga diberikan jodoh yang terbaiknya di jalan Allah. Yang sudah menikah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah menikah namun gagal, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik lagi insyaallah. Yang sudah menikah belum punya anak, mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan. Yang sudah menikah dan punya anak, Rabbi habli soleh. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.